Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa, jurusan Pendidikan Bisnis kelas A. Pertama-tama, kami ucapkan salam dan hormat kepada Bapak Muhammad Fawaik selaku dosen pengampu Manajemen Pemasaran Jasa. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang strategi branding produk jasa. Boleh di next. Anggota kelompok 7 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Ahmad Salahuddin, kedua ada Ahmad Syarif, ketiga ada Dian Nirmalasari, keempat ada Fahmawati Siti Zubaidah, dan yang kelima saya sendiri, Kaisa Aulia Rahman. Boleh di next. Baik, topik pembahasan dari kelompok kami ada 9 subbab. Yang pertama ada konsep branding, kedua ada berbagai strategi branding dalam produk jasa, ketiga ada tingkatan produk jasa dengan branding, keempat ada model brand layanan, kelima adalah pengembangan entitas merek, yang keenam adalah membangun ekuitas merek, ketujuh adalah hierarki kategori layanan baru, kedelapan adalah pengembangan layanan baru, dan yang kesembilan adalah faktor keberhasilan layanan baru. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita yang pertama akan membahas terkait konsep branding. Nah, yang pertama itu perlu diketahui terlebih dahulu teman-teman bahwa brand itu tidak sama dengan branding. Jadi brand dan branding adalah suatu ataupun dua hal yang berbeda, di mana brand itu adalah sebuah nama, tanda, istilah, simbol, desain ataupun kombinasi yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu barang ataupun layanan dari penjual dengan penjual lainnya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa brand itu adalah suatu produknya, sedangkan branding adalah suatu aktivitas komunikasi di mana kita untuk mempromosikan atau mengenalkan dari merek itu sendiri. Jadi pada intinya adalah branding itu mengacu pada berbagai aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membangun citra dan identitas sebuah produk, layanan, ataupun perusahaan di benak konsumen dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan mereknya. Jadi si branding ini adalah suatu kegiatannya untuk bisa mempromosikan ataupun mengenalkan mereknya ke kalangan pelanggan. Boleh di next. Baik, jadi dengan adanya branding itu tentunya memiliki fungsi dan tujuan, yang mana fungsi dan tujuan dari branding itu sendiri ada empat. Yang pertama itu sebagai pembeda, di mana produk dengan merek yang kuat tentunya juga akan lebih mudah dibedakan dari produk dengan merek yang lainnya. Mungkin sebagai contohnya kita juga tahu ya kalau misal air mineral itu orang-orang sering menyebutnya adalah Aqua. Mana padahal Aqua itu suatu merek ataupun brand bukan dari sebutan produk. Di mana itu adalah menunjukkan bahwa brand ataupun branding dari Aqua ini sudah cukup kuat sehingga bisa menunjukkan bahwa itu sudah ada di benak konsumen. Yang kedua itu ada promosi dan daya tarik, di mana produk ataupun layanan itu dengan merek yang kuat tentunya juga bisa lebih menarik bagi pelanggan dan akan lebih mudah dipromosikan kepada masyarakat umum. Dan yang ketiga itu ada membangun citra, keyakinan dan juga loyalitas konsumen. Di mana jika kita sudah membentuk sebuah citra merek sehingga hal itu bisa memudahkan suatu produk ataupun layanan diingat oleh orang lain seperti Aqua tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat itu ada pengendali pasar. Dimana kalau kita sudah membesarkan branding dari brand yang udah kita buat itu tentunya bisa sebagai pengendali pasar. Contohnya mungkin kayak Indomie gitu ya, kayak mie di mana mungkin orang-orang kalau nyebut mie instan itu Indomie. Itu juga di mana Indomie itu mungkin kita lihat juga sebagai salah satu produk yang cukup lebih laku gitu ya dibandingkan dengan brand yang lainnya di kalangan mie instan gitu. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada berbagai strategi branding dalam produk jasa. Boleh di next. Yang pertama ada logo, yang dimana logo ini dapat membantu untuk membedakan jenis produk dari mulai barang ataupun bisnis jasa dari pesaing dan memberikan identitas yang unik.
Namun, selain itu, logo itu juga dapat meningkatkan kesadaran terhadap merek dan membangun kredibilitas dari produk tersebut. Contohnya seperti pada kemasan produknya, terus juga ada foto profil dari laman website, di akun bisnis media sosial. Lalu yang kedua itu ada tagline ataupun jargon. Sebuah produk jasa itu pasti mempunyai tagline ataupun jargon untuk membangun citra merek, dan meningkatkan kesadaran mereknya. Adapun dari tagline atau jargon itu merupakan kalimat singkat yang akan mudah diingat oleh konsumen untuk membedakan dari para pesaingnya. Boleh di next. Lalu kemudian seperti yang saya mention tadi ada laman ataupun website. Yang dimana laman atau website ini salah satu penting untuk branding produk jasa dari terletak kemampuannya, terus juga mempromosikan dari produk tersebut dan memperkenalkan produk jasa tersebut dan sampai pun menyampaikan nilai produk atau jasa kepada konsumen. Lalu kemudian ada platform media sosial yang menjadi salah satu kunci dari memperkenalkan produk jasa tersebut, termasuk yang paling efektif untuk membangun citra merek dan meningkatkan kesadaran merek terutama dalam konteks produk jasa. Boleh di next. Lalu kemudian ada strategi penciptaan merek untuk layanan. Yang pertama itu ada branded house dan sub-brands, yang dimana dua kategori ini termasuk corporate branding. Saya akan menjelaskan yang pertama itu branded house, yang dimana dalam pengertiannya branded house ini merupakan brand utama dan konsumen membeli produk dengan nama brand umumnya tanpa mengetahui ataupun mengenali deskripsi dari fungsi sub-brand tersebut. Biasanya branded house ini dapat ditemui dan contohnya itu di Virgin Group. Nah, Virgin Group ini merupakan nama yang mereknya itu ada di berbagai penawaran yang seringkali tidak terkait. Contohnya seperti layanan keuangan, perjalanan, hiburan, gaya hidup, dan perawatan kesehatan hingga telekomunikasi. Namun kekurangannya di branded house ini itu mereknya menjadi terlihat terbebani ataupun ada pun kelemahannya. Contoh lainnya seperti Lion Parcel dan juga Bank Mega. Lalu kemudian ada sub-brands yang dimana sub-brands ini merupakan brand yang di bawah brand utama atau parent brand dalam brand arsitektur, di mana sub-brand ini memiliki nama yang mencakup nama brand utama, akan tetapi judulnya lengkap yang berbeda. Contohnya seperti FedEx, yang dimana FedEx ini telah berhasil menggunakan strategi sub-branding. FedEx itu merupakan perusahaan yang memutuskan untuk mengubah cita layanan pengiriman darat, dan perusahaan tersebut itu memilih dengan nama FedEx Ground untuk mengembangkan dalam warna alternatif untuk logo standarnya seperti ungu dan hijau ataupun bukan ungu dan oranye. Tujuannya itu untuk membangun cita positif dari produknya itu dan keandalan ataupun ketepatan waktu yang terkait dengan layanan udara ke layanan darat yang lebih murah dan per paket kecil. Layanan udara itu terkenal yang berganti nama dengan FedEx Express. Adapun contoh lain seperti Singapore Airlines dan juga Raffles Class. Boleh di next. Lalu kemudian ada endorse brands dan house of brands. Yang dimana dua kategori ini termasuk individual product branding. Yang pertama itu ada, yang ketiga itu ada endorse brands, yang dimana brand utama yang mendorong sub-brand melalui periklanan yang dilakukan pada semua jenis platform komunikasi serta media sosial yang dimiliki perusahaan utama. Yang dimana endorse brand ini itu merek yang didukung, merek yang mendominasi, tapi nama perusahaannya itu tetap ditampilkan ataupun termuat. Banyak perusahaan seperti perhotelan, seperti Intercontinental Hotel and Resorts, itu cukup terkenal, tapi merek produknya itu dominasi, seperti Crown Plaza Hotels, kemudian Holiday Inn Club, Vacation, dan lain-lain. Lalu pun yang keempat itu ada House of Brands, yang dimana brand utama yang memaparkan sub-brand namun mempunyai target pasar yang berbeda. Tapi nama brand utama itu mempunyai peranan sebagai pemeran penting ataupun investor.
Contohnya itu seperti Cuff dari Paragon, terus juga ada Yumi Brand dan Indomaret. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada tingkatan produk jasa dengan branding. Di sejumlah industri jasa, jadi branding itu digunakan untuk membedakan jasa inti dan juga sebagai tingkat jasa. Nah, hal ini dikenal sebagai tingkatan produk jasa yang umum terjadi di industri, seperti di hotel, maskapai penerbangan, penyewaan mobil, dukungan perangkat keras dan perangkat lunak di komputer, asuransi kesehatan, televisi kabel, dan kartu kredit. Lalu di dalam industri penerbangan, contohnya masing-masing maskapai penerbangan memutuskan tingkat kinerja apa yang harus disertakan dengan setiap kelas layanan. Nah, maskapai yang inovatif seperti British Airways dan Virgin Atlantic terus berusaha menambahkan fitur layanan baru seperti kelas bisnis, yang dimana kursi yang dapat dilipat menjadi tempat tidur untuk perjalanan semalam. Nah, lalu di industri lain, tingkatan seringkali mencerminkan strategi perusahaan individu dalam menggabungkan elemen layanan ke dalam sejumlah paket. Nah, masing-masing dengan harga yang terpisah. Lalu di sini ada contoh tingkatan jasa dari tabel 4.2. Nah, dari industrinya, industri penginapan. Jadi tingkatannya tuh ada peringkat bintang atau berlian dari 5 sampai 1. Dari yang mewah sampai yang standar gitu, yang atau yang minimum. Jadi atribut layanan utama dan elemen fisik yang digunakan dalam tingkatan tersebut itu dari arsitekturnya, landscape-nya, ukuran kamarnya. Jika di penginapan bintang 5, ukuran kamarnya mungkin lebih besar, lebih mewah, perabotannya lebih bagus, lebih mewah, dan dekorasinya juga lebih elegan. Lalu fasilitasnya juga udah pasti yang tingkatan atas itu fasilitasnya lebih banyak daripada tingkatan bawah, dan menu restorannya juga lebih beragam. Jam layanan kamar, rangkaian layanan, dan fasilitas fisiknya, terus tingkat staffnya, dan serta kualitas dan sikap karyawannya pun beda gitu kan. Kalau di tingkatan atas itu pasti kualitas dan sikap karyawannya tuh pasti lebih menghormati, lebih cepat untuk melayaninya. Seperti itu. Lalu di sini ada juga contoh dari maskapai penerbangan. Di sini ada kelas antar benua, ada kelas pertama, kelas bisnis, kelas ekonomi premium, lalu ada kelas ekonomi. Nah, jadi atribut layanan utama dan elemen fisik yang digunakan dalam tingkatan tersebut yaitu dari jarak kursi, jarak antar baris, lebar kursinya, dan kemampuan sandaran kursinya. Lalu ada layanan makanan dan minumannya, pasti berbeda-beda antara kelas pertama, kelas bisnis, kelas ekonomi premium, dan kelas ekonomi. Ada perbedaan rasio staff, kecepatan check-in, keberangkatan, dan kedatangan ruang tunggu. Lalu kecepatan pengambilan bagasi juga pasti berbeda. Lalu di sini ada industri penyewaan mobil. Nah, tingkatannya dari kelas kendaraan. Jadi berdasarkan ukuran kendaraan dari subkompak hingga ukuran penuh. Terus ada tingkat kemewahan serta jenis kendaraan khusus, jadi minivan, SUV, convertible. Lalu di sini ada industri perangkat keras dan dukungan perangkat lunak. Tingkatannya tingkat dukungan. Di sini ada jam dan hari layanan, kecepatan responnya pasti berbeda-beda, kecepatan pengiriman suku cadang pengganti, layanan yang diberikan teknisi versus saran tentang layanan mandiri. Lalu ketersediaan layanan tambahan pun berbeda-beda. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait model branding layanan ataupun service brand model. Nah, jadi di sini ada diagram alur. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa company's presented brand ataupun merek yang disajikan perusahaan itu mempengaruhi dari brand awareness ataupun kesadaran merek. Tetapi tentunya customer experience with company ataupun dari pengalaman pelanggan dengan perusahaan itu tentunya jauh lebih kuat dalam mempengaruhi
brand equity ataupun ekuitas dari merek itu sendiri. Tapi dari keenam ini tentunya mereka bisa saling terhubung dan juga memiliki dampaknya masing-masing. Boleh di next. Nah, dari keenam model branding layanan sendiri tentunya masing-masing itu memiliki makna yang beda-beda. Yang pertama itu ada company specific brand ataupun bisa juga disebut merek yang disajikan perusahaan. Jadi di sini itu eh, merek itu sendiri ataupun brand itu sendiri bisa dilakukan dengan melalui periklanan, fasilitas layanan dan juga personel. Kemudian yang kedua itu ada external brand communication ataupun komunikasi merek eksternal yang mana ini dilakukan dari mulut ke mulut dan juga publisitas. Hal ini tentunya berada di luar dari kendali perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah customer experience with the company ataupun pengalaman pelanggan terhadap perusahaan yang mana apa yang dialami pelanggan itu ketika mereka mendukung si perusahaannya. Kemudian yang keempat itu ada brand awareness ataupun kesadaran merek di mana kemampuan dari perusahaan untuk bisa eh, kemampuan dari perusahaan untuk bisa mengenali brandnya kepada pelanggan untuk mengenali dan mengingat suatu merek ketika diberikan isyarat ataupun sinyal. Kemudian yang kelima itu ada brand meaning ataupun makna dari merek, di mana apa yang terlintas di benak pelanggan itu ketika suatu merek disebutkan. Jadi ketika ada suatu merek itu disebutkan, tentunya para pelanggan udah lebih tahu dan lebih mengerti dari apa merek itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada brand equity ataupun ekuitas merek, di mana tingkat keunggulan pemasaran yang dimiliki suatu merek dibandingkan pesaingnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada pengembangan entitas merek. Boleh dilanjut? Nah, jadi di sini branding itu bukan hanya tentang nama merek yang khas dan komunikasi pasar, tetapi merek yang kita sajikan dari perusahaan jasa itu, misalnya dari periklanan. Nah, itu lebih efektif dalam membangun merek kesadaran daripada ekuitas merek itu sendiri. Kemudian yang kedua itu pengalaman layanan pelanggan dengan merek ataupun mungkin bisa disebut momen kebenaran gitu ya. Pada akhirnya lebih kuat dalam membangun ekuitas merek. Jadi kedua ini memiliki arti ataupun pengalaman yang berbeda. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh, yaitu ada special service for customer, untuk customer gitu ya. Jadi, contohnya itu misalnya setiap pelanggan itu memiliki pengalaman yang spesial dan juga konsisten setiap kali mereka itu menggunakan layanan dari perusahaan kita ataupun jasa kita. Hal itu berarti dari awal sampai akhir semua yang pelanggan alami itu dari cara kita melayaninya ataupun produk kita tawarkan bahkan suasana dari tempat layanan kita itu semuanya akan dirancang untuk bisa memperkuat gambaran dari produk kita gitu. Jadi untuk meningkatkan ini tuh mereknya gimana sih? Jadi supaya pelanggan itu lebih mengenali. Kemudian dengan cara ini tentunya dari setiap aspek layanan kita tidak hanya bisa eh, hebat gitu secara individual merek kita, tapi kita juga bisa saling mendukung sehingga pelanggan itu bisa mengenali dan juga menghargai dari apa yang udah kita buat dari layanan tersebut. Nah, jadi pada intinya itu uh, ketika kita ingin setiap detail dari layanan kita mencerminkan dan membangun citra merek kita harus membuat pengalaman untuk pelanggan tidak hanya memuaskan, tapi juga pengalaman yang unik dan juga mengesankan. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah membangun ekuitas merek. Jadi, urgensi branding dari membangun ekuitas merek itu, yang pertama adalah tentu saja membangun ekuitas merek. Jadi, ekuitas merek itu apa? Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama, atau simbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai premium sebuah merek. Yang ketiga adalah jumlah nilai tambah yang bersedia dibayar pelanggan. Jadi salah satu contohnya di masyarakat saat ini adalah sebuah brand yang bernama Hermes. Itu pelanggan itu rela membayar untuk satu buah tasnya itu rela membayar ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya untuk sebuah tas. Bahkan tidak hanya di Hermes itu
Anda punya uang banyak, belum tentu Anda akan mendapatkan barangnya. Jadi tidak semua orang yang punya uang itu akan mendapatkan tawaran untuk membeli brand tersebut. Jadi itu adalah suatu jumlah nilai tambah yang pelanggan siap bayar untuk mendapatkan merek tersebut. Itu adalah salah satu contoh yang ada di dunia nyata saat ini. Boleh di next? Nah, faktor-faktor dari ekuitas merek itu ada banyak. Yang pertama itu ada merek yang disajikan perusahaan melalui periklanan, fasilitas, layanan, dan personel. Yang kedua ada komunikasi merek eksternal, yaitu word of mouth dan publisitas. Yang ketiga adalah pengalaman pelanggan dengan perusahaan, apa yang dialami pelanggan ketika mereka mendukung perusahaan. Yang keempat adalah kesadaran merek, kemampuan untuk mengenali dan mengingat suatu merek ketika diberikan isyarat. Yang kelima adalah makna merek, apa yang terlintas di benak pelanggan. Salah satu yang berhasil di masyarakat saat ini adalah jargonnya atau Aqua ya, itu kan kalau kurang fokus mereka tuh langsung ingat ada Aqua itu salah satu ekuitas merek dari brand Aqua. Yang terakhir ada ekuitas merek, tingkat keunggulan pemasaran yang dimiliki suatu merek dibandingkan pesaing. Nah, ini juga salah satu contohnya adalah Aqua. Jadi, masyarakat itu sudah hafal sekali dengan Aqua, atau kalau di produk lain itu seperti motor, orang tuh bakal selalu bilang Honda, padahal Honda itu hanya salah satu merek, tapi mereka ada Yamaha, tapi tetap saja itu sudah membekas di masyarakat. Itu adalah contoh keberhasilan keunggulan pemasaran yang dimiliki suatu merek dibandingkan pesaing lainnya. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hierarki kategori layanan baru, di mana penyedia layanan jasa itu memiliki inovasi, dan inovasi-inovasi tersebut memiliki kategori-kategorinya sendiri, di mana kategori-kategori tersebut bisa dibagi menjadi 7 tingkatan ataupun 7 hierarki kategori layanan baru. Nah, yang pertama ada perubahan gaya mewakili jenis inovasi yang paling sederhana. Biasanya tidak melibatkan perubahan baik dalam proses ataupun kinerja, tapi hanya mungkin tampilannya saja yang berubah. Namun hal tersebut seringkali sangat terlihat, menciptakan kegembiraan ataupun motivasi bagi karyawan. Contoh dasarnya mungkin mendesain ulang cabang retail, situs web, ataupun seragam untuk karyawan layanan. Misalnya, kalau untuk mendesain ulang seragam itu contohnya adalah seragam satpam. Untuk di Indonesia sendiri kan kita tahu bahwasanya seragam satpam itu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya zaman dulu kan kita tahu Hansip ada yang warna hijau tuh untuk menjaga keamanan lingkungan. Terus ada lagi yang berubah menjadi pakai seragam kayak polisi. Terus berubah lagi menjadi seragam sekarang yang warnanya krem itu. Nah, yang kedua ada namanya peningkatan layanan adalah jenis inovasi yang paling umum. Hal ini melibatkan perubahan kecil dalam kinerja produk saat ini, termasuk perbaikan pada produk inti atau layanan tambahan yang ada. Nah, misalnya, contohnya adalah McDonald menyediakan sistem touchscreen untuk pemilihan menu, agar bisa memudahkan para pelanggan yang ingin memilih menu yang mereka sediakan. Nah, yang ketiga, ada yang namanya inovasi layanan pelengkap, berupa penambahan elemen layanan yang baru yang memfasilitasi atau meningkatkan layanan inti yang sudah ada, atau secara signifikan meningkatkan layanan tambahan yang sudah ada. Misalnya inovasi berteknologi rendah untuk pelayan menyetujui pembayaran atau persetujuan pembayaran melalui smartphone gitu. Restoran bertema, misalnya nih contohnya, restoran bertema seperti Rainforest Cafe meningkatkan layanan makanan inti dengan pengalaman baru, di mana mereka itu menyediakan suasana restoran ataupun suasana kafe seperti hutan hujan Amazon. Terus contoh lainnya misalnya Reels Instagram, di mana kita tahu bahwasanya Instagram itu kan merupakan salah satu sosial media yang menyediakan postingan video ataupun foto untuk entertainment ya. Nah, Reels ini hadir untuk bisa menyediakan fitur baru bagi video. Karena rasio ataupun resolusi yang dihadirkan di dalam Reels ini memiliki perbedaan dari
video ataupun postingan foto sebelumnya gitu yang ada di Instagram. Jadi ini merupakan salah satu bentuk persaingan kepada TikTok juga. Nah, yang keempat ada yang namanya perluasan lini proses, seringkali mewakili cara-cara baru yang khas dalam menyampaikan produk yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menawarkan pengalaman yang berbeda dan lebih nyaman bagi pelanggan lama atau untuk menarik pelanggan baru yang menganggap pendekatan tradisional tidak menarik. Hal ini melibatkan penambahan saluran distribusi dengan kontak rendah ke saluran kontak tinggi yang sudah ada, seperti melakukan pengiriman pelengkap layanan mandiri oleh karyawan layanan atau membuat pengiriman layanan online atau berbasis aplikasi. Salah satu contoh nyatanya misalnya Indomaret yang menyediakan website klik.indomaret.com untuk bisa menyediakan jasa bagi para konsumen untuk bisa memilih produk yang mereka ingin beli di Indomaret terdekat, atau mereka juga bisa datang setelah memilih produk yang telah mereka pilih di klik Indomaret tersebut, atau mereka juga bisa memilih produk tersebut untuk bisa dikirimkan ke rumah-rumah mereka. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, yang kelima ada perluasan lini produk adalah penambahan pada lini produk perusahaan saat ini. Perusahaan pertama di pasar yang menawarkan produk semacam itu mungkin dianggap sebagai inovator atau ya pemberi inovasi gitu. Layanan baru ini mungkin ditargetkan kepada pelanggan lama untuk melayani kebutuhan yang lebih beragam, atau dirancang untuk menarik pelanggan baru dengan kebutuhan berbeda, ataupun keduanya. Misalnya sebuah restoran dapat memperluas lini produknya dengan menawarkan menu yang berbeda ataupun spesialisasi produk untuk anak kecil. Misalnya saja Happy Meal yang disediakan oleh McD dan lain-lain. Nah, yang keenam ataupun hierarki ataupun kategori yang keenam yaitu inovasi proses besar yang melibatkan penggunaan proses baru untuk menghasilkan produk inti yang sudah ada dengan manfaat tambahan. Misalnya, kursus online mengubah pendidikan tinggi dengan menggunakan teknologi mutakhir seperti internet dan perangkat pintar. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu mata kuliah kita yang lain itu menyediakan opsi untuk bisa mempelajari mata kuliah dari edX course yang disediakan oleh MIT dan Harvard. Itu merupakan salah satu kursus online yang mengubah pendidikan tinggi dengan penggunaan teknologi mutakhir. Bukan perubahan juga sih, tapi penambahan fitur. Nah, selain itu juga ada contoh mungkin misalnya penambahan fasilitas bangku yang bisa diregangkan untuk nyaman rebahan gitu di bioskop. Itu merupakan salah satu contoh dari hierarki yang keenam. Nah, yang ketujuh yaitu ada inovasi layanan utama, adalah produk inti baru untuk pasar yang belum ditentukan sebelumnya. Biasanya mencakup karakteristik layanan baru serta proses baru yang radikal. Misalnya itu SpaceX yang menyediakan layanan untuk bisa terbang ataupun bisa berwisata ke luar angkasa. Itu kan produk inti baru, tapi pasarnya itu masih agak abu-abu, jadi belum jelas. Jadi pasarnya itu masih belum ditentukan sebelumnya, belum ada sebelumnya. Nah, terus selain itu juga misalnya Amazon melakukan diversifikasi ataupun pembedaan dengan menyediakan daya komputasi sesuai permintaan dan menjadi pemimpin dalam layanan cloud drive-nya gitu. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini ada pengembangan layanan baru. Next. Nah, pengembangan layanan baru ini merujuk pada proses menciptakan ataupun memperkenalkan layanan baru ke pasar. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, menciptakan konsep layanan baru, pengujian, pengembangan, dan peluncuran layanan tersebut ke pasar. Proses pengembangan layanan baru biasanya melibatkan langkah-langkah seperti riset pasar, penelitian gitu, untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pengembangan konsep layanan yang disesuaikan dengan temuan tersebut, uji coba prototipe ataupun beta test, dan akhirnya peluncuran layanan ke pasar. Pengembangan layanan baru juga bisa melibatkan peningkatan ataupun perluasan layanan yang sudah ada. Hal ini bisa menjadi penambahan fitur baru, peningkatan kualitas layanan, ataupun ekspansi ataupun perluasan ke segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya.
Nah, di sini ada tujuan dari pengembangan layanan baru. Ada 5 tujuan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Pastinya, tujuan utama dari pengembangan layanan baru adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang belum terpenuhi. Ini bisa berupa solusi baru untuk masalah yang mungkin sudah ada atau masalah yang mungkin akan muncul setelahnya, atau penyediaan layanan yang lebih baik dari yang sudah ada. Yang kedua yaitu peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan menghadirkan layanan baru yang inovatif dan berkualitas pastinya, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan mereka dengan pelanggan. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan loyalitas pelanggan dan retensi ataupun pembelian berulang gitu. Nah, yang ketiga ada ekspansi pasar dan pendapatan ataupun perluasan pasar dan pendapatan. Pengembangan layanan baru dapat membantu perusahaan untuk memperluas pangsa pasar dengan menargetkan segmen pasar baru atau menargetkan layanan tambahan kepada pelanggan yang sudah ada. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan juga menciptakan peluang pertumbuhan jangka panjang. Nah, yang keempat ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Beberapa layanan baru juga dapat dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, baik melalui otomatisasi proses atau peningkatan dalam penyediaan layanan. Ini bisa kita ketahui misalnya sebuah perusahaan itu mulai sadar untuk menggunakan sistem otomatisasi dalam sistem informasinya, mungkin melalui perangkat-perangkat mobile misalnya ataupun perangkat-perangkat software seperti Zoho CRM dan lain-lain. Nah, ini dapat menghasilkan penghematan biaya dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang kelima yaitu diferensiasi pasar. Pengembangan layanan baru memungkinkan perusahaan untuk bisa membedakan dirinya dari pesaing dengan menawarkan sesuatu yang unik dan bernilai tambah kepada pelanggan. Ini membantu membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan daya saing di pasar. Baik, slide selanjutnya. Nah, contoh dari pengembangan layanan baru yaitu adanya Lion Parcel yang dikembangkan oleh maskapai Lion Air sebagai salah satu jasa layanan transportasi udara untuk membuat mobilitas jarak jauh untuk konsumen, di mana Lion Parcel ini menyediakan jasa distribusi dan pengiriman barang yang tidak ada di Lion Air sebelumnya gitu. Selanjutnya, nah ini untuk contoh spesifik yang lebih kompleks daripada yang sebelumnya yaitu Gojek. Selanjutnya, nah ini ada beberapa poin-poin yang akan dianalisis sebagai salah satu contoh branding Gojek sebagai aplikasi jasa transportasi online. Itu ada mereknya sendiri, yang kedua ada logo, yang ketiga ada tagline atau jargon, yang keempat ada target pasar, dan yang kelima ada saluran strategi branding mereka. Selanjutnya, nah ini ada pembagian penjelasan bagi beberapa poin yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah merek. Dari mereknya sendiri yaitu namanya Gojek. Dipilih karena mudah diingat oleh para orang ataupun orang-orang lain dan juga terdengar catchy gitu. Karena kita tahu Gojek itu sendiri mungkin di dalam katanya itu mengandung kata ojek. Ojek yang sudah dikenal oleh banyak orang sebagai transportasi darat ataupun transportasi penyedia jasa layanan transportasi darat pakai motor gitu kan, Gojek. Ojek. Dengan adanya kata go mungkin mereka akan berpikir bahwasanya oh Gojek ini online gitu. Nah, yang kedua yaitu logo. Dengan logo terbarunya bernama Solve, berwarna hijau. Nah, logonya ini melambangkan pin lokasi gitu. Dengan aksen kalau misalnya dari atas kita itu seakan-akan melihat helm babang Gojeknya ataupun driver Gojeknya gitu. Yang ketiga ada slogan ataupun tagline ataupun jargonnya. Slogan Gojek itu sendiri pasti ada jalan. Nah, ini slogannya itu meyakinkan kepada para konsumen bahwasanya dengan kalian memakai Gojek, pasti kalian akan menemukan jalan. Karena dengan Gojek kalian akan dimudahkan banyak urusan untuk mobilitas kalian. Nah, yang keempat pastinya target pasarnya. Itu target pasar mereka yaitu masyarakat yang membutuhkan transportasi online yang cepat, mudah, dan juga memiliki biaya yang hemat. Selanjutnya, nah ini yang terakhir yaitu saluran strategi branding yang dilakukan oleh Gojek.
Gojek itu sendiri memiliki beberapa saluran strategi branding yang dilakukannya, yaitu yang pertama ada promosi online dan juga offline. Gojek itu menggunakan berbagai media untuk mempromosikan layanannya. Misalnya iklan di TV, media sosial, YouTube, dan juga di spanduk. Tapi kalau di spanduk kayaknya agak jarang ya. Tapi kalau untuk iklan di TV dan juga media sosial itu sangat gencar dilakukan oleh si Gojek ini. Nah, yang kedua ada program loyalitas. Menawarkan program loyalitas kepada pelanggannya, seperti GoPoints ataupun GoPay Coins, yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah ataupun cashback gitu. Pada saat kita melakukan transaksi menggunakan GoPay ataupun transaksi ketika kita menggunakan jasa Gojeknya. Nah, yang ketiga ada kerjasama dengan brand lain. Menjalin kerjasama dengan berbagai brand lain untuk memberikan keuntungan kepada pelanggannya seperti cashback dan diskon yang telah saya sebutkan tadi dari GoPay Coins bisa terhubung dengan cashback dan diskon itu. Nah, hasil strategi branding yang Gojek telah lakukan ini terbukti berhasil karena Gojek telah menjadi salah satu aplikasi transportasi online terdepan di Indonesia dengan banyak pengguna gitu. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada faktor keberhasilan layanan baru ya. Jadi yang pertama itu ada sinergi pasarnya. Ada produk baru sangat sesuai dengan citra perusahaan yang ada, keahliannya, dan sumber dayanya. Lalu lebih baik daripada produk pesaing dalam hal memenuhi kebutuhan pelanggan karena perusahaan memiliki pemahaman yang baik tentang perilaku pembelian pelanggan. Dan juga ada perusahaan menerima dukungan kuat dari perusahaan dan cabang-cabangnya selama dan setelah peluncuran. Yang kedua itu faktor dari organisasinya. Jadi terdapat kerjasama dan koordinasi antar fungsi yang kuat, dan juga personel pengembangan sepenuhnya menyadari alasan mereka terlibat dan pentingnya produk baru bagi perusahaan. Lalu yang terakhir itu faktor dari riset pasar. Nah, studi riset pasar yang terperinci dan dirancang secara ilmiah dilakukan pada awal proses pengembangan dengan gagasan yang lebih jelas tentang jenis informasi yang akan diperoleh. Dan juga definisi yang baik mengenai konsep produk dikembangkan sebelum melakukan survei lapangan. Baik, sekian dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila teman-teman ada saran, komentar, dan juga ingin diskusi atau memberikan alasan atau apapun, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.